Kopi Citarum. Oke, nah fasilitas di Plastaval Bank ini, apakah si sampahnya tuh dijemput atau kita ngantri nih ke sini? Misalnya di depan punten mau store sampah gitu atau gimana? Ini ada namanya sih, Pak Asep makasih loh udah dikirimin. Beneran ini dikira ini dikira gimmick, dikira bohongan, tapi beneran ya? Enggak, ini beneran. Ini beneran loh sampah beneran, ini. Sampah. Ya ampun. Ini sampah guys. Kita kalau di video di Plastaval kita ada sih video unboxing sampah. Yang lain unboxing barang, ini unboxing sampah. Oke, ini menarik banget ngobrolin tentang Plastaval Solution gitu ya. Nah, ngobrolin tentang program-program. Apa aja program-program yang ada di Plastaval nih? Ya. Sebenarnya kita ada program lagi kita running itu namanya Spend Coffee Ground. Oke. Jadi apa itu teh? Spend Coffee Ground itu adalah program untuk mengelola dan mengolah ampas kopi. Ampas kopi. Ini dari kedai kopi. Ya, betul. Di Bandung Raya. Di Bandung Raya. Kan ini kan hits banget ya, tempat lagi kopi. Happening banget gitu ya, ngopi-ngopi senja gitu kan. Bener kan? Bener. Senja nongkrong. Nah, kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa aduh bentar, ini ampas kopinya kemana ya? Gitu. Kalau misalnya ke landfill kan ke TPS sayang ya, nggak diolah. Pada akhirnya kita buka program ini tahun 2002 awal kemarin. Dan kita setiap bulan sekali nih, setiap sebulan sekali kita kayak ada free pick up gitu. Buat mereka, teman kedai, siapapun lah, kedai kopi atau apapun, toko, kantor, apapun. Yang tapi kita cuma minta tolong untuk milah aja sih. Wah, ini dia nih buat kedai kopi dimanapun berada di Jawa Barat mungkin ya, yang pengen kerja sama nih ya, ampas kopinya boleh ini dipick up ya? Boleh banget. Tapi asal dipilah. Yes, dipilah tuh kayak gimana maksudnya? Dipilah itu maksudnya dia nggak boleh bercampur sama yang lain. Yang lain tuh kayak apa sih? Kan biasanya kan kalau di kedai kopi itu ada gelas plastik kan, terus ada sedotan, apapun lah itu. Nah kita pengen pure ampas kopi aja. Pure ampas kopi itu syaratnya? Itu aja itu sih. Itu di pick up? Yes, di pick up secara sebulan sekali, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, wow, berarti harus didiemin dulu. Betul. Nanti di pick up. Tapi ampas kopi itu bagusnya dia nggak bau. Cuma dia cuma kayak berjamur aja, dan berjamur tuh nggak apa-apa banget sih. Kita juga nggak masalah banget kalau misalnya ini berjamur kak, ini hijau, nggak apa-apa. Tetap kita olah kok gitu. Ini programnya awal 2022. Ini inspirasinya dari mana teh Bea? Sebenarnya inspirasinya karena saya suka ngopi, gitu sih sebenarnya. Jadi pas kita kedai ngopi terus sempat iseng nanya, kita iseng aja ampas kopinya diapain sih biasanya? Oh ini ya udah dibuang aja gitu. Oh sayang ya gitu. Itu aja sih Kang sebenarnya sayang, makanya pada akhirnya di situ udahlah ayo deh kita bikin ampas kopi itu, dan ampas kopi itu dia banyak unsur nitrogen yang sebenarnya dibutuhin sama kebun organik yang kita punya. Kayak gitu sih. Ini berarti udah berjalan berapa bulan nih teh? Itu berarti 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan ini udah berapa tong ampas kopi nih? Banyak, lumayan. Jadi kita kebetulan ada 10 kedai kopi yang sudah bekerja sama gitu ya. Ini baru 10, kita tunggu 150 lagi. Iya benar teman-teman, ayo ikutan aja. Kita malah terbuka banget loh. Atau misalnya teman-teman di luar sana, Kak boleh nggak sih kita minta pelatihannya, bantuan untuk ini? Oh boleh banget sih, kita bantu ayo. Free? Free. It's okay, come aja. Wow. Come datang aja. Main aja. Nanti kita malah seneng sih kalau misalnya dari hal yang kita lakuin jadinya mereka bikin influence lebih besar gitu sih. Gitu. Ada dampak ya? Ya, betul. Dari situ. Nah Teh, si ampas kopi ini dijadiin apa dan mengolahnya seperti apa kalau udah datang ke Plastaval ini? Ya. Jadi nanti di Plastaval ini kita akan masuknya fermentasi dulu. Jadi kita fermentasi dulu, nanti dari situ baru kita masukin ke komposter komunal. Nah komposter komunal ini nanti Akang juga bisa lihat ya, nanti sekarang jalan-jalan kita main. Nanti udah itu kita diemin sekitar mungkin hampir sebulan ya. Udah sebulan nanti baru kita, kan itu udah digabungin ya, jadi kita tuh digabungin lain, jadi kita digabungin sama sampah lain teman-teman. Gitu. Jadi nggak cuma ampas kopi tapi juga ada yang sampah lain. Betul. Kenapa kita gabungin? Karena pada akhirnya produknya ini adalah end to end-nya itu adalah pupuk, atau kita nyebutnya growing media, atau media tanam lah orang kenal ya. Nah nanti dari media tanam ini jadinya banyak nih unsur-unsurnya, karena kan kalau kita mau nanam kan harus banyak unsur ya di kebun. Dan kita kebunnya organik, jadi kita nggak pakai kimia. Jadi kita semuanya manfaatin dari si hal tersebut gitu. That's why disebut kebun organik. Betul. Ini dia. Nah emang apa bedanya kalau misalnya pakai
yang lain-lain yang konvensional ya. Sebenarnya gini, kalau konvensional itu kan kita di-ended sama kimia kan. Ya. Nah, kalau di kita, tapi kan kalau ended kimia itu sebenarnya kita ada uang yang dikeluarin ya, ada biaya lah yang dikeluarin. Betul. Tapi kalau di kita itu yang keluar itu sebenarnya keluar pengolahannya aja sih sebenarnya. Lalu karena kita tuh kan pengennya natural aja sih Kang sebenarnya gitu. Karena kan dulu juga nenek moyang kita kagak ada ya di ended kimia gitu kan ya. Jadi kita pengennya kita normalnya aja gitu, senormal-normalnya kita hidup ya itulah senormal-normalnya kita gitu. Jadi kenapa pada akhirnya kita ngambil yang namanya si organik tersebut, kayak gitu sih. Ini gimana hasilnya setelah pakai pupuk ampas kopi ini? Banget loh, seneng banget. Gitu tuh kalau misalnya teman jadi si tanamannya itu ya lebih segar sih gitu, lebih segar dan dia kalau orang nyebutnya lebih besar, sebenarnya kita nggak lebih besar juga ya kelihatannya, tapi yang menyenangkan itu adalah tanahnya gitu. Kan kalau di organik itu kita harus memuliakan tanah ya, karena kan tanah itu kan yang bikin dia besar. Bener. Jadi kalau misalnya kita udah muliakan tanah, yang besarnya juga jadi lebih menyenangkan gitu. Itu sih sebenarnya. Gitu. Nah pupuk ini atau media tanam ini dijual juga nggak sih ke sebenarnya orang-orang? Kita sih ada tapi nggak banyak sih Kang gitu, karena kita pada akhirnya karena kita sistemnya adalah kita kan pengennya fokus ke ini dulu ya, ke back. Nih kita namanya backyard nih kebetulan Kang. Oh backyard. Backyard nih gitu ya, halaman belakang. Jadi kita fokusnya ke halaman belakang kita dulu. Tapi kalau misalnya ada baru sih kita keluarin kayak gitu. Jadi terpenuhi dulu yang di backyard. Betul. Setelah terpenuhi baru bisa di-share ke orang lain. Betul, kayak gitu. Wah, mantep banget nih ya. Terus selain itu ada program yang namanya program volunteer. Ya, ini betul. seperti apa nih Teh? Jadi sebenarnya program volunteer ini kita fokusingnya adalah kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih nih soal pengolahan sampah, boleh banget sih Kang gitu. Atau magangers gitu ya? Boleh banget gitu. Mau magang gitu boleh? Boleh. Boleh. Tapi kita berharap nanti ilmunya ini bisa diterapin ke rumahnya atau nanti ke kantor yang mereka kerja gitu. Gitu sih. Sebenarnya pada akhirnya kita cuma pengen akhirnya milah sampah tuh gini ya. Milah sampah tuh ada lifestyle yang sebenarnya gitu aja Kang sebenarnya sih fokusnya. Kayak gitu. Itu program volunteer. Ya, tapi kalau Kang mau jadi volunteer juga boleh loh. Oh, bisa. Boleh banget. Syaratnya apa kalau misalnya pengen ikutan program volunteer ini? Syaratnya sebenarnya satu isi formulir dulu. Ada formulirnya. Nanti kita targetnya adalah kita 4 kali kedatangan sih. Jadi kalau 4 kali kedatangan itu nanti kita belajar bareng selama 4 kali itu ya, mau harinya apapun gitu ya. Atau nanti sesuai jadwal kami. Nanti dari itu kita dapat sertifikat gitu. Ada sertifikatnya? Ada sertifikatnya. Nanti juga kita makan bareng di sini bareng-bareng. Wah, ini bagus nih buat ngelamar kerja. Sekarang sertifikat dibutuhin ya. Iya gitu ya? Iya, bener. Mohon maaf nih, udah lama nggak kerja. Iya bener. Ini ngomong-ngomong nggak kerja, fokus dari 2016 ngurusin Flastafal. Aku tuh lulus 2018 kan. Jadi aku dari awal aku lulus wisuda, malah semalah aku pas lagi kuliah aku emang udah bangun Flastafal sih. Gitu. Nggak kabita gitu kerja gitu di swasta I'm gitu. so sorry not. Maaf banget loh. Wow. Belum tertarik sih. Belum tertarik gitu ya. Aku masih pengen fokusin apa yang aku buat dulu sih sekarang. Gitu. Terus gimana nih ngelihat sekarang ini pencapaian dari Flastafal gimana? Seneng banget ya. apalagi saat tahu rupanya masalah ini itu adalah masalah bersama ya sebenarnya. Dan pada akhirnya yang lebih menyenangkan adalah bahwa ini tuh sangat berdampak ya. Itu sih sebenarnya. Pada akhirnya itu sih yang jadi pacuan Kang, jadi kayak ayo kita buat ini lebih baik lagi ya Kak. Semoga dampaknya lebih besar lagi sih. Gitu aja. Ini dia generasi solutif ya. Semoga banyak yang terinspirasi sama Teh Bea, yang nonton dimanapun berada nih ya, yang akan menjadi Bea-Bea berikutnya. Senang sekali. Teh, terus ada juga yang namanya yang aku baca-baca di sini ada yang namanya Flastafal Waste Management Private. Nah. Jadi Flastafal Waste Management itu atau kita sering sebutnya PWM. PWM itu sebenarnya adalah ini Kang jasa dari kita atau layanan. Jadi misalnya layanan ini kalau private itu khusus untuk household atau rumah tangga. Nanti kita bisa juga nih, aku rumah tangga tapi boleh nggak kantorku di PWM-in nama Flastafal? Boleh. Gitu. Jadi ini sebenarnya emang program layanan dari kita sih. Yang nanti sampahnya itu kita pick up, nanti dari pick up kita pilah sampahnya, kita olah. Pada akhirnya sampah tersebut
kita sebisa mungkin untuk tidak ke landfill atau diolah di sini gitu. Oke, pokoknya mah jangan pusing masalah sampah, sampahnya udah diurusin sama Plastafal gitu. Betul. Jadi nggak nyampe ke TPA, tapi nanti tenang, pokoknya dijemput sama Plastafal. Dan diolah di sini. Dan teman-teman boleh sangat terbuka sekali kami ini sampahnya akan jadi apa. Ikut aja datang ke sini gitu. Terbuka banget kita. Oke. Nah, tentunya kalau misalnya ini kan ini private ya. Private berarti ada biaya yang harus dikeluarkan? Betul ada. Okay. Kita ada range harganya dari berapa nih? Kita range harganya itu dari 30.000, ada yang macam-macam ya, 30.000, 50.000, 100.000 ada sih. Oke, kalau misalnya untuk corporate atau company nih misalnya TBA aku punya perusahaan atau misalnya ada perusahaan aku yang sampahnya tuh masih acak adut lah, pengen dibersihin, pengen diolah dan sebagainya. Berapa kalau misalnya itu range harganya macam-macam sih Kang. Ada yang tapi minimal mulai dari 100.000 sih. Dari 100.000. Jadi 100.000. Ini terjangkau banget ya. Iya. Dan itu juga kita lihat kan dari misalnya ini pick up-nya mau berapa kali, terus sampahnya segimana banyaknya, itu aja sih sebenarnya Kang yang dilihat gitu. Dan itu kan pada akhirnya nanti kan keluar namanya kesepakatan ya. Kesepakatannya kayak gini. Ya udah gitu. Dan kita terbuka banget sih. Terbuka. Kayak yang ini segini ya, segini. Oke ya udah ayo aja gitu. Oke, gitu. Berarti masih aturable ya? Iya, bener banget kita santuy kalau santuy. Santai kayak di pantai, relax kayak di komplek pokoknya ya. Kalau bener, bagus loh tagline-nya itu. Ya. Oke, terus kalau misalnya ngelihat ke backyard tadi kan sempet juga keliling di sini juga ada ayam juga di sana, ada peternakan juga. Ini konsepnya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya itu jadi gini ceritanya, jadi di kita tuh kan suka makan, anak-anak tuh suka makan. Kita juga suka makan sama nih, pas gitu. banget. Bener kan, terus kenapa pakainya ada ayam satu? Ayam itu menyenangkan Kang sebenarnya. Kenapa ya menyenangkannya? Karena tuh kalau tiap pagi-pagi tuh kayak dia kukuruyuk gitu. Terus kita kayak dan jatuhnya jadi kayak healing gitu, kayak healing gitu. Aku pikir tadi pas datang ke sini, di sini ada tempat pengolahan sampah gitu. Terus pas ke bawah Harvest Moon. Iya benar itu sebenarnya aku karena suka main Harvest Moon juga sih dulunya. Terus jadi terinspirasi untuk kayak pengen dan ayam itu pupuknya itu bagus banget untuk jadi media tanam. Kotorannya ini. Iya. Jadi kenapa pada akhirnya kita ada kelinci, ada ayam itu karena memang kalau organik itu emang bagus sih mereka sampah ampasnya itu. Makanya kita olah. Kayak gitu sih sebenarnya. Terus kalau misalnya kita ada sayur-sayuran yang mungkin ini sayurannya udah agak layu atau terus udah busuk. Nah, biasanya kita kasih ke kelinci atau enggak ke ayam gitu. Jadi ayam juga dapat manfaat dari yang kita lakukan. Kita kan makasih juga ya. Ayam makasih ya, ini udah dipakai loh pupuknya. Ini kita kasih selada dan ayamnya juga makan sih gitu. Jadi itu nggak tahu ya, seneng aja gitu, kayak ada rasa lucu gitu. Ini circle Aduh, nggak relate ya, nggak Kang ya, kayaknya nggak relate. Harus nyobalah nanti ya. Ini circle of life semuanya ya. Iya betul. Nyambung gitu semuanya di sini. Oke. Terus kalau misalnya orang-orang atau Sobat Citarum pengen mampir dong ke sini gitu, either itu mungkin satu perorangan atau grup, itu boleh kayak gimana caranya Teh? Jadi di Plastafal itu nanti kalau misalnya teman-teman mau datang, teman-teman bisa aja nge-DM di IG atau bisa juga ngechat lewat admin lewat WA. Nanti kita kasih formulirnya. Nanti kita akan lihat juga tanggalnya ini apakah cocok sama tim kami. Kayak gitu aja sih Kang sebenarnya. Itu gampang ya? Boleh dong di-follow Instagramnya apa? Boleh. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi gabut atau apa, boleh follow aja. Nama IG-nya itu ada Plastafal sama Plastafal Bank. Bisa juga follow aku kalau boleh. Terus bisa follow aku di Bea Betari. Kalau teman-teman mau nanya soal apapun, insya Allah kalau misalnya aku bisa jawab, aku akan bantu jawab kayak gitu. Oke, sip. Dan jadi pemateri juga ya biasanya ya Teh Bea ya? Iya sih, tapi nggak sering-sering banget kok. Nggak sering-sering banget. Oke, nah ini kan ngobrolin masih balik lagi tentang bank sampah. Ya. Ini kan sekarang juga ada beberapa juga bank sampah di Bandung Raya ini gitu ya, atau di Jawa Barat ini. Apa yang ngebedain bank sampah yang lainnya sama dengan Plastafal ini? Jadi kalau di Plastafal itu kita mengajak teman-teman untuk yang namanya bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalnya dia bisa digunakan kembali, silakan digunakan kembali. Tapi kalau misalnya, aduh ini Kak ini tuh nggak bisa, ya udah oke, masuk recycle. Tapi kita pengennya ngajak teman-teman ini bukan untuk kayak, duh santai aja, kan ada Plastafal, nggak gitu. Tapi kita pengen ngajak teman-teman lebih ke arah, ayo teman-teman kita bikin journey-nya masing-masing untuk belajar, untuk bertanggung jawab dan mengurangi sampah, sebenarnya kayak gitu. Terus mungkin kita lebih arahnya yang menyenangkannya ini sih teman-teman gitu, bahwa kalau di kita ngajarin teman-teman untuk untuk bukan
kita nggak pengen ngajarin sampah karena kalau boleh bisa ngasih tahu, daur ulang itu tuh susah, Kang. Ngedaur ulang itu susah? Susah. Yang karbon yang dikeluarin itu cukup besar gitu. Kita milah sampah tuh bisa sampai 60 jenis, 70 jenis. Dan itu ribet banget gitu. Jadi kalau misalnya bisa dikurangin ya kenapa enggak itu sih. Oke, itu dia mengurangin ya. Paling penting. Oke, paling penting. Oke, mungkin ini terakhir Teh Bea. Ya. Apa yang ingin disampaikan nih ya pesan-pesan dari Teh Bea untuk Sobat Citarum? Ya, oke teman-teman Sahabat Citarum, ayo gotong royong mulai dari sekarang karena kita cuma punya satu bumi dan itu adalah ini gitu ya bumi kita semua. Ayo kita belajar untuk mengurangi sampah, lebih bertanggung jawab, lebih mindful juga, lebih berkesadaran bahwa di dunia ini kita nggak sendirian. Gitu. Jadi, iya di situ ya rupanya ya. Jadi buat teman-teman Sahabat Citarum, yuk kita punya satu bumi. Jangan lupa untuk belajar mencintai lingkungan karena kita semua itu sebenarnya berconnecting gitu. Oke. That's what we call circle of life gitu ya. Oke, baik kalau gitu makasih Teh Bea udah sharing sama kita. Sukses pokoknya dan kita tunggu lagi nih program-program inovatif lainnya tentunya dari Plastafal Solution. Ya, sukses dan sampai jumpa lagi. Sobat Citarum, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrolin Citarum yang tentunya juga penuh inspiratif. Sampai jumpa lagi, Yudi Reven dan Bea pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes.